Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan satu video. Seorang mualaf yang sudah menjadi murtad kembali yang berasal dari Halmahera. Dia pernah dididik khusus di pesantren, dia didoktrin sedemikian rupa, akhirnya dia menjadi benci terhadap orang Kristen. Kristen itu menjijikkan, makan babi dan lain sebagainya. Tapi selama ia di pesantren, ia tidak pernah merasakan damai sejahtera. Dan lalu kemudian ia juga dipersiapkan untuk menjadi laskar jihad di Palestina. Ia sudah tidak takut mati karena sudah dipersiapkan bidadari di surga nanti. Nah, bayangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia sudah didoktrin bahwa kalau tidak seiman itu harus dibunuh. Sampai ia pernah menarget orang tuanya sendiri untuk dibunuh. Tapi sungguh luar biasa, dia ditangkap oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Akhirnya dia kembali ke Kristen, kembali menjadi pengikut Kristus yang sangat luar biasa. Kita dengarkan kesaksian lengkapnya berikut ini. Shalom, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Senang malam hari ini bisa berbagi kesaksian, berbagi cerita tentang satu perjalanan saya dengan Tuhan. Nah, saya seperti yang sudah diperkenalkan oleh Pak Yusuf tadi, nama saya Demelin Kweso. Saya berasal dari Halmahera Selatan. Saya dibesarkan dari keluarga Kristen. Sekalipun memang mama saya sebelumnya beragama Islam. Nah, saya bertumbuh dari kecil sampai besar di agama Kristen, mengikuti keyakinan papa. Saya bertumbuh, saya anak kelima dari 8 bersaudara. Sejak kecil saya memang orang Kristen, tapi Kristen Kristen yang setengah-setengah. Jadi Kristen bukan Kristen yang sungguh-sungguh, tapi Kristen karena ya papa saya Kristen, ya saya juga bertumbuh tidak secara benar di dalam iman Kristen. Ya, saya yang penting pergi gereja, saya sekolah minggu, saya terus juga bertumbuh menjadi remaja, ikut kegiatan remaja pemuda, tetapi saya tidak mengalami sesungguhnya Tuhan yang saya percaya. Nah, saya daerah tempat di mana saya tinggal pada tahun 2000 tepatnya itu terjadi kerusuhan. Singkat cerita terjadi kerusuhan dan waktu itu usia saya masih 14 tahun. Usia saya masih 14 tahun dan terjadi kerusuhan di tempat di mana saya tinggal. Nah, memang tahun 2000 itu menjadi final di daerah kami karena memang daerah kami adalah daerah yang mayoritas Kristen. Kurang lebih penduduknya 1772. Kira-kira seperti itu. Nah, desa kami ini karena desa-desa lain yang Kristen sudah diserang oleh jihad dan ada yang sudah lari, ada yang sudah bersembunyi di hutan. Nah, satu-satunya desa yang Kristen itu desa kami. Nah, dan pada waktu itu istilah daripada mujahidin adalah desa kami ini menjadi final bagi mereka karena angka atau jumlah Kristen yang cukup banyak itu di daerah kami. Nah, pada waktu itu saya juga terlibat sebagai pasukan Kristen untuk menghadang pasukan mujahidin pada tahun 2000. Nah, seingat saya pada waktu itu kami setiap malam, setiap pagi, setiap siang, sore secara berganti-gantian untuk berjaga-jaga karena mendengar berita-berita dari tetangga bahwa akan ada penyerangan, sehingga kami mempersiapkan diri, kami siaga untuk
melawan. Nah, saya sepertinya lupa pada bulan berapa kami diserang. Akhirnya desa kami dikepung. Desa kami dikepung dan akhirnya kami kalah. Kami kalah dan kami juga akhirnya mengungsi ke hutan. Kami mengungsi ke hutan dan kurang lebih 3 bulan. Ya, ada berapa yang korban, kebanyakan perempuan-perempuan, kemudian anak-anak. Rumah-rumah kami juga dibakar oleh para jihad. Dan pada waktu itu kami punya 2 pilihan. Pilihannya kalau kami bertahan akan mati. Karena desa atau wilayah di mana kami tinggal itu sudah dikuasai oleh para mujahidin yang angkanya cukup banyak daripada jumlah masyarakat pada waktu itu. Nah, singkat cerita kami akhirnya berunding dan mengambil keputusan untuk menyerahkan diri. Sesuai keputusan dan daripada mujahidin, kami harus mengikuti keyakinan mereka. Dan semua kami diizinkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang seperti yang kita ketahui, yang kita sudah, Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin yang berlatar belakang Islam. Ya, seperti ini bunyinya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, nah, semua masyarakat sudah menyerahkan diri dan memberi diri untuk menjadi mu'alaf, menjadi Islam. Yang anehnya adalah saya sendiri tidak mengambil keputusan untuk tidak mengikuti. Nah, pada waktu itu mama saya mengatakan, kalau kamu tidak ikut, salah satu dari keluarga kita tidak mengikuti permintaan mereka, maka akibat dari kamu, kerasan hati kamu, maka orang tua, saudara akan menjadi korban. Nah, saya kurang lebih hampir 1 bulan lebih dengan beberapa teman. Kita ada sekitar 4 orang. Kami itu 4 orang di hutan itu hanya bernyanyi pujian. Bernyanyi sambil menangis. Menangis sambil menangis. Bernyanyi sambil menangis. Jadi lagu yang saya ingat, yang kami nyanyikan itu adalah Yesus kawan yang sejati. Kami nyanyikan itu dengan air mata. Dan kami sambil berdoa agar ada pertolongan. Jadi waktu itu kami ada 4 orang pemuda itu berharap agar bertahannya kami itu bisa menolong masyarakat yang lain untuk keluar dari ancaman para mujahidin. Namun setelah 1 bulan lewat, pertolongan itu pun tidak datang. Karena setiap area di mana kami, pulau di mana kami tinggal itu sudah dikuasai oleh mereka. Nah, singkat cerita akhirnya pasukan itu masuk mencari kami dengan membawa orang tua kami. Dan akhirnya kami menyerahkan diri. Kami kembali dan kami disunat, kami disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kami disunat, kemudian kami menjadi Islam. Anehnya adalah saya yang tadinya sebetulnya tidak mau dan sangat jujur dari hati saya katakan malam ini bahwa sangat membenci karena melihat kejadian yang begitu keji, yang begitu tidak berperi kemanusiaan, karena ada orang-orang kudus yang tidak bersalah itu dibunuh. Gereja dibakar, rumah-rumah dibakar, semua dibakar. Nah, setelah saya kembali mengikuti keyakinan Islam, saya katakan bahwa ini secara terpaksa.
Tetapi dalam perjalanan saya akhirnya menjadi orang yang sungguh minat dengan keyakinan Islam. Saya belajar Iqra cukup cepat dari teman-teman yang lain. Jadi Iqra 1 sampai 6. Pada waktu itu saya sampai di Iqra 5. Di Iqra 5 dan akhirnya saya ada tawaran dari imam saya bahwa saya harus menempuh pendidikan di Jakarta. Pada waktu itu memang orang tua saya menentang karena dikatakan kalau kamu pergi kamu akan menjadi orang yang sangat radikal dan tentu kamu akan menjadi seorang jihad seperti mereka. Saya tidak tahu bagaimana hati saya ini, tapi malam itu semua keluarga menghalangi saya untuk tidak pergi. Tapi ada satu gejolak dari dalam hati saya, ada satu dorongan, sekalipun itu menggetarkan tubuh saya, tapi itu harus saya pilih dan saya harus pergi. Kami berangkat subuh dan singkat cerita kami naik kapal Lambelu pada waktu itu untuk menuju ke kota Jakarta. Saya dan teman-teman kurang lebih kami 6 orang. Saya adalah seorang anak muda dari teman-teman yang lain, adalah yang paling tercepat menguasai Al-Quran, membaca Al-Quran. Waktu itu saya belajar lebih dalam. Jadi waktu itu imam saya bilang begini, kamu harus belajar menguasai minimal 7 bulan. Saya pikir-pikir begini, wah 7 bulan ini bukan hal yang mudah. Kepala saya panas, pokoknya keringat dingin badan saya. Nah, saya memang waktu itu SMP, jadi waktu di usia memang di desa kami ketinggalan pendidikan juga. Jadi saya waktu itu belum menyelesaikan pendidikan SD karena terjadi kerusuhan, jadi sempat tertunda. Nah, jadi imam saya bilang begini, kamu sampai di sana, kamu langsung ambil SMP. Nah, pertama kali saya melihat bagaimana mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Nah, saya nggak tahu. Memang ada teman-teman yang di situ mengajarkan kamu harus sholat. Ya, sholat. Saya belajar sholat. Saya sholat. Saya ada beberapa surat yang masih saya ingat tuh, surat An-Nas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yahul kufuwan ahad. Jadi itu saya di dalam ibadah saya meminta supaya Tuhan membuka jalan. Tetapi entah kenapa malam itu mulut saya itu hanya mengucapkan Bapa kami, doa Bapa kami. Sampai bahkan saya tidur pun saya mengucapkan doa Bapa kami. Nah, ini adalah satu pergumulan yang saya hadapi pertama kali saya ada di sekolah yang baru dan ini semua berbahasa Arab. Ya, kami juga diwajibkan harus setiap hari berkata-kata bahasa Arab. Saya dulu cuma tahu bilang begini, kaifahalu, ya apa kabar? Jadi ada yang balas Anabi Khair, alhamdulillah. Terus saya, wah, kayaknya sulit untuk saya bisa menembus bulan ke-7 menguasai Al-Quran. Nah, di samping itu saya juga mengalami sebuah tekanan harus memasuki pendidikan SMP. Sementara kemampuan saya masih SD. Saya belum mampu. Nah, malam itu sampai teman saya itu, kakak rohani saya katakan, kamu tadi malam ngomong apa? Kamu tidur kok kayak berdoa gitu. Kamu ngomong Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Dia nggak tahu tuh kata-kata apa. Jadi dia pikir itu ngigo, pikir itu mimpi gitu. Nah, saya berdoa Tuhan mampukan. Pertama kali mujizat Tuhan itu nyata di pesantren. Itu ketika saya memasuki SMP. Nah, waktu saya nggak perlu. Jadi menurut imam saya,
Ustadz saya, kamu nggak perlu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kamu hanya ikut tes aja, ikut ujian. Kalau kamu mampu, kamu lolos. Saya mengikuti, jujur, bahasa Inggris saya nggak tahu. saya buka soal ABC itu, saya cuma bilang begini, di dalam nama Bapa, mana yang Tuhan gerakan hati, itu yang terbaik. Dan semua itu seperti tangan saya itu diarahkan orang untuk membulatkan. Membulatkan. Dan ini mujizat pertama kali saya di pesantren. Ya. Saya besoknya, singkat cerita, nilainya dipajang di sekolah. Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan yang ajaib. Saya mendapatkan nilai nomor 2 dari teman-teman yang lain. Saya nomor 2. Saya punya teman satu dari Bandung yang mengalahkan saya. Dan saya nomor 2. Sampai saya nggak habis mikir, otak SD bisa masuk SMP itu. Itu mujizat. Bapak Ibu, waktu saya ada di situ, memang sebetulnya saya masih percaya Yesus. Tapi saya merasa kecewa. Saya merasa kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak menolong? Kenapa Tuhan nggak menolong? Katanya Tuhan itu penyelamat. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu berjanji. Kenapa Tuhan nggak menolong ketika kami dalam tekanan, kami dalam ancaman jihad? Tapi Tuhan, kenapa Tuhan nggak menolong? Saya merasa kecewa sama Tuhan. Jujur Bapak Ibu, malam ini saya perlu sampaikan, saya kecewa sama Tuhan. Di dalam perjalanan 6 bulan, saudara-saudara perlu tahu, saya dibatasi hanya 7 bulan untuk menguasai Al-Quran. 6 bulan saya menguasai. Ada satu ayat yang saya baca sampai hari ini, itu masih melekat, dan itu pernah membuat ustaz saya menangis. Karena dia mengatakan, begitu merdunya suara kamu untuk membacakan Al-Quran dalam syair. Dan itu pertama kali, itu bagi saya mujizat kedua. Ya, karena ancaman bagi saya kalau saya tidak menguasai sampai di bulan ke-7. Saya menghafal pertama kali itu Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Jadi bunyinya begini, Alif Lam Mim, Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, waktu saya nyanyikan ini, saya membacakan dengan syair yang merdu, dengan indah. Maklum, saya orang Kristen, suara suka nyanyi, juga orang Maluku memang suara juga bagus. Jadi saya menyanyikan itu dengan syair yang indah. Dan dia menangis. Saya waktu itu masih ingat, dipeluk oleh Ustadz, dan dia memberikan saya baju koko, peci. Jujur, saya orang Muslim yang tidak suka pakai peci hitam, karena saya merasa kepala saya berat. Ya, saya lebih suka yang peci. Ya, maksudnya yang songko saya nggak suka. Yang peci itu yang ringan, yang putih saya pakai. Saya diberikan sarung sholat, kemudian ini. Nah, sejak itu, ya, yang membuat saya lupa, saya teringat. Waktu itu ada seorang imam datang ke saya, sebelum saya ke Jakarta, dia memberikan sebuah air minum. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah air suci yang kamu harus minum. Dan saya juga dituntun untuk kedua kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi saya bertemu dengan seorang imam yang berbeda. Ya, ini bertemu di kota Maluku Utaranya. Nah, sejak itu saya akhirnya sepertinya ada marah, karena saya merasa Tuhan nggak menolong saya, Tuhan Yesus nggak menolong saya. Saya jadi benci sama orang Kristen. Disitulah saya dimanfaatkan, saya didoktrin habis, digembleng habis, sampai maaf, saya lupa semuanya. Saya bukan dibilang amnesia jauh, bukan. Tapi seperti saya dari nol. Disitulah saya dipersiapkan untuk menjadi seorang mujahidin termuda di Maluku Utara. Saya sempat ikut bela diri, karateka.
Saya pernah dilatih di satu wisata di Bandung, namanya Cikole. Nah, di dalam perjalanan saya ada di sekolah itu, saya belajar banyak hal. Ya, belajar tentang iman Islam. Saya tidak menghina agama Islam, tapi itu yang saya rasakan. Saya tidak punya damai sejahtera, tapi yang ada di dalam hidup saya adalah saya punya amarah. Satu waktu, kakak saya menelpon saya. Entah di mana dia menemukan nomor saya, dia menelpon ke sekolah, dan akhirnya saya dipanggil, dan saya ditanya, bagaimana kabar? Jadi waktu itu pikiran saya, kakak saya Muslim. Saya pikir kakak saya Muslim. Ternyata kakak saya sudah Kristen. Kakak saya sudah Kristen, dan hal yang membuat marah. Saya jadi marah. Saya waktu itu akhirnya menganggap bahwa Kristen itu agama yang nggak benar. Jujur saya katakan lebih kasar, bahwa agama yang najis, makan babi, ya kan? Kalau ke gereja seksi-seksi, gereja apa? Kok kayak pergi ke diskotik, ya. Jadi ini saya dapatkan dari mana? Dari saya belajar. Hal yang saya ingat di dalam ajaran yang saya dapatkan adalah tentang arti berjihad. Ya, bahwa berjihad itu mati di jalan Allah, mati di jalan jihad, menjadi seorang mujahidin. Kalau mati di jalan Allah, kita itu matinya itu badan kita wangi. Ya. Dan setiap kita itu pasti mendapatkan 72 bidadari. Ya, entah ini orang menafsirkan bahwa itu adalah 72 itu istri kita, tapi ini yang saya dapatkan bahwa 72 bidadari. Seperti ada janji. Ya. Tapi jujur selama saya 20 bulan saya menjadi mu'alaf, secara terpaksa saya tidak menemukan damai sejahtera. Swear malam ini saya katakan kepada Bapak Ibu, yang ada di dalam hidup saya adalah amarah. Ada satu rancangan yang sangat keji. Sebelum saya waktu itu ingin mengikuti jihad, pasukan untuk kita ke Palestina. Ya. Dan sempat juga kami ikut demonstrasi tahun 2001 di kedutaan Amerika. Saya, Bapak Ibu, tidak merasa takut. Tidak merasa takut mati. Saya berani. Karena saya sudah diyakini bahwa kalau kamu mati di jalan Allah, kamu dapat 72 bidadari. Surga itu indah bagi keyakinan Islam. Nah, satu waktu saya karena punya amarah, nah tugas saya, rencana saya untuk ke Palestina itu jadi batal. Karena ada satu orang yang sudah mengambil posisi saya, dan akhirnya Ustadz saya katakan, kayaknya kamu nggak jadi pergi. Saya di situ antara senang atau nggak senang, sepertinya lebih banyak senang. Tahun 2002 itu rencana saya adalah Sulawesi Utara itu menjadi target saya. Kenapa? Karena amarah saya, mama saya sama papa saya ada di Sulawesi Utara, kakak saya, saudara-saudara saya yang lain di Sulawesi Utara. Dan target saya 2002 Sulawesi Utara akan menjadi sasaran saya dan beberapa teman. Nah, orang yang pertama kali yang ada di dalam benak saya, di dalam pikiran saya yang saya targetkan adalah mama sama papa saya. Mama sama papa saya harus bunuh. Karena dalam keyakinan Islam, bahwa orang yang tidak sekeyakinan itu harus kita perangi. Kita harus lawan. Saudara, saya nggak punya akal sehat lagi. Saya nggak pernah ingat lagi budi papa sama mama saya. Di target saya, mama sama papa saya harus mati.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, singkat cerita, sebelum saya ke Manado, saya ini suka sekali sholat tahajud. 11 rakaat yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat suka setiap malam bangun tengah malam sholat tahajud. Saya ingin merasakan damai sejahtera. Tapi yang ada di dalam hidup saya amarah, amarah dan selalu amarah. Satu kelak saya bertanya sama Tuhan, jika Islam adalah agama yang benar, nyatakanlah, tunjukkanlah dirimu. Tuhan itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Tunjukkan kepada saya. Saya puasa setiap minggu 3 kali. 3 kali dalam seminggu saya berpuasa. Tiga minggu saya berpuasa, 1 minggu saya berpuasa 3 kali dalam seminggu. Dan suatu waktu saya lagi sholat subuh, saudara-saudara. Doa saya adalah, Tuhan tunjukkan bahwa jika Engkau Tuhan, tunjukkan. Nah, saya minta Tuhan orang Islam yang harus nampak kepada saya. Sholat pertama subuh itu yang nampak di jendela saya sebelah kiri. Sebelah kiri. Itu yang nampak kepada saya adalah mahkota duri yang ada di kepala Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa maksud itu. Tapi ya saya pikir mungkin ada cahaya, mungkin lampu dari luar, kemudian ada pohon-pohon yang berduri. Mungkin bisa saya memberikan cahaya dan masuk ke jendela saya sebelah kiri. Malam pertama saya belum tersentuh. Subuh pertama belum tersentuh. Subuh kedua itu makin, jadi dia bukan setiap malamnya. Jadi 3 minggu itu berturut-turut. Jadi dia kadang datang hari Senin, bisa juga datang Jumat. Jadi tidak tergantung harinya. Pertama kali saya melihat, wah ini aneh, ada apa gitu. Waktu habis saya sholat subuh, saya sholat sunnah habis, saya lihat, kok nggak ada pohon yang berduri dan ada cahaya memantulkan pohon itu. Oke, minggu berikut muncul. Itu membuat saya jadi penasaran. Ini kayaknya ada sesuatu ini. Saya jadi Saya jadi penasaran apa maksudnya. Saya jadi penasaran apa maksudnya. Ya. Jadi minggu kedua itu menjadi pertanyaan buat saya, ada apa? Jujur Bapak Ibu, tadi seperti apa yang saya katakan bahwa saya sudah lupa semua ajaran Kristen. Karena saya begitu cepat dan itu ditargetkan dalam 7 bulan itu tidak mudah. Untuk bisa baca Al-Quran, menguasai Iqra 1-6 dan bisa membaca Al-Quran dengan syair, dengan mengikuti rokaat yang sesuai rokaatnya. Dan itu bagi saya tidak mudah. Dan dalam perjalanan saya juga mengikuti lomba MTQ Al-Quran, juga pernah sempat juara. Ya. Nah, lanjut di dalam penglihatan. Nah, malam ketiga atau subuh ketiga, minggu ketiga, itu bukan hanya duri, mahkota duri yang ada di kepala Tuhan Yesus yang kelihatan. Ya. Tapi saya melihat pribadi itu datang dan memeluk saya dari belakang. Saya merasakan malam itu, pagi itu, begitu hangat, begitu adem dan mulianya tempat itu. Tempat di mana saya sholat itu. Dan Bapak Ibu saya menangis dengan menjerit. Saya nggak tahu masalah saya apa. Saya nangis, saya jadi-jadinya nangis. Saya nggak bisa teriak. Kalau saya teriak, Ustadz saya datang. Dan dia akan bertanya. Saya cuman nangis dalam hati, air mata keluar mengalir. Dan pribadi itu akhirnya meninggalkan pelukan dari itu. Dan dia
menghadap sekarang di depan saya. Jujur saya tidak melihat, saya hanya melihat rambutnya. Rambutnya gondrong. Tapi saya tidak bisa melihat wajahnya. Karena wajahnya penuh kemuliaan. Dan saya belum melihat cahaya itu begitu terang sangat. Dan cahaya itu memantul ke wajah saya. Dan jujur, sejak itu saya rebah. Dan di dalam rebah itu saya seperti dalam keadaan sadar. Dan saya melihat orang itu tangannya diulurkan kepada saya dan dia berkata begini. Akulah yang engkau cari. Akulah yang engkau minta. Agar aku dapat memperlihatkan diri kepada kamu. Dan saya ingat perkataannya itu waktu itu dikatakan begini. Akulah Sirotol Mustaqim. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya waktu itu saya nggak tahu itu kata-kata apa. Saya cuman hanya bisa menutup wajah karena begitu silau, cahaya begitu kuat terkena di wajah saya. Dan saya nggak bisa melihat. Dan saya melihat mulai menghilang tubuhnya, rambutnya mulai menghilang dan penuh dengan kemuliaan. Dan saya hanya mendengar suaranya. Ya, dan tangannya itu dengan jubah putih dia ulurkan kepada saya. Kemudian dia katakan, bangunlah. Kemudian saya dibangkitkan. Saya rebah itu kurang lebih 1 jam. Saya tawar-menawar. Saya belum waktu itu saya belum yakin. Dan saya disuruh naik. Saya disuruh bangkit, suruh bangun. Dan akhirnya saya bangun. Dan akhirnya saya sadar. Saya lihat di kiri kanan nggak ada orang. Saya nangis. Bapak Ibu, hati saya waktu itu rindu untuk kembali ke Kristen. Hati saya lapar dan haus ingin membaca Alkitab. Tapi saya nggak punya Alkitab. Waktu itu belum ada Alkitab aplikasi yang kita bisa lihat di handphone. Waktu itu belum ada handphone yang secanggih sekarang. Secara diam-diam, saya pergi dan membeli sebuah Alkitab kecil. Dan itu saya baca. Satu waktu Alkitab itu diketahui. Sekalipun saya sudah merahasiakan, menyembunyikan. Tapi Ustadz saya mengetahui. Dan dia mengatakan bahwa saya melihat kamu tidak seperti Demeling yang dulu. Yang begitu rindu. Sholat. Rindu baca Al-Quran. Tapi sekarang saya melihat kamu sudah jauh. Kamu jauh daripada yang dulu. Dan akhirnya saya pergi sekolah. Dia coba menyelidiki kamar saya. Dan menemukan Alkitab. Nah, saya dalam pergumulan saya berdoa supaya Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Nah, Bapak Ibu. Hal yang kedua, saya nggak punya jalan keluar untuk bisa keluar dari kelompok pesantren. Karena setelah Ustadz saya mengetahui dan penjagaan itu diperketat. Dan saya tidak semudah dulu untuk bisa keluar tanpa izin pun diizinkan. Tapi ketika diketahui saya makan pun ataupun keluar ke warung, saya dikawal. Satu waktu Tuhan mengirim seorang malaikat. Saya katakan ini seorang malaikat. Dia wajahnya kayak orang bule. Saya nggak kenal siapa dia. Saya belum pernah ketemu dia. Dikatakan kepada saya dan bahasa Arabnya luar biasa, pintar. Dikatakan, hei Demeling, kaifa haluk? Ana bihoir, saya bilang begitu. Dia bilang, saya juga mu'alaf sama seperti kamu. Dan dia katakan, ayo kita berdua makan. Diajak saya makan dan saya seperti meragukan orang ini Islam. Karena wajahnya bukan wajah-wajah orang Islam. Saya dijumpai orang itu. Dan dia katakan, satu kelak kamu akan mengetahui kebenaran. Hati saya terpukul waktu mendengar perkataan itu. Nah, Bapak Ibu, setelah dia kembali, ternyata ada 2 orang yang datang ke tempat di mana saya sekolah.
Dan itu diambil secara diam-diam. Dan itu adalah kakak saya dan ditemani oleh temannya. Mereka membawa saya keluar dari pesantren. Dan akhirnya saya kembali. Dan malam itu semua orang-orang sibuk menjaga saya, mencoba mencari jejak-jejak saya. Tapi akhirnya kakak saya dan temannya mengatakan bahwa kamu sudah ada di jalan yang benar. Emeling, kami datang ini karena Tuhan yang menyuruh kami. Karena Tuhan yang menyuruh kami. Sebetulnya kami takut, kami dugdak, kami takut kalau kami datang menjemput kamu, kami pasti tewas. Dan akhirnya, saudara-saudara, saya selamatkan. Dan kemudian saya menyelamatkan teman-teman yang lain, 6 orang. Dan ternyata ada yang beberapa orang juga sudah pulang, sudah kembali ke Kristen terlebih dahulu. Tinggal 4 orang yang sudah kembali, tinggal 3 orang yang sudah kembali, tinggal 3 orang. Dan akhirnya saya menyelamatkan yang satu belum diselamatkan. Jadi kami berdua pulang. Kami berdua, waktu itu kami masih di Jakarta. Dan saya belajar Kristen, belajar. Nah, jujur waktu saya dijemput itu memang secara tiba-tiba dan saya masih apa ya, setengah. Jadi masih percaya antara Islam juga percaya Kristen. Nah, ternyata saya disediakan satu tempat yang cukup besar, yang punya AC, fasilitas yang luar biasa. Dan di situ dengan teman saya yang satu kami tidur. Nah, saya ini setiap malam seperti ada orang bangun. Nah, saya memang kebetulan tahu main gitar. Yang gitar cuman hanya nada dasar. Tidak terlalu mahir. Saya mengambil gitar itu. Lalu saya melodi, tapi mulut saya bergerak. Jadi waktu jam 1 malam itu mulut saya bergerak menyanyi. Lagu-lagu swear. Bapak Ibu, jujur saya katakan, lagu Kristen saya sudah lupa. Malam itu, wow, luar biasa. Hati saya dilembutkan. Lagu yang keluar yang pertama kali waktu di kampung, di desa kami, waktu saya pertahankan untuk tidak ikut Islam. Itu keluar dari mulut saya menyanyi. Lagu, saya mau ikut Yesus meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dan lagu yang berikut saya nyanyikan juga, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, dan seterusnya. Saya nyanyikan juga lagu-lagu yang lain. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak gentar. Saya nyanyikan. Dan malam itu saya mainkan gitar dengan melodi, saya sudah tahu dipitikan nada apa. Yang saya cuma rasakan malam itu, hangatnya tempat itu. Dan saya nggak tahu ini kakak saya dan teman saya yang satu ini tidur pulas. Dan saya malam itu saya merasakan pribadi yang sama. Di tempat dulu saya sholat. Itu bergulat dengan saya dan memeluk saya. Dan dia menjamah kekerasan hati saya. Saya menangis malam itu. Saya menangis. Dan saya bilang, Tuhan, jika Engkau Tuhan, jika Engkau benar adalah Sang Juru Selamat, Engkau adalah petunjuk, Engkau adalah jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Permintaan saya ini Engkau harus kabulkan. Waktu itu saya diberi Alkitab oleh kakak saya, Alkitab yang belum ada covernya, masih biasa seperti buku. Saya taruh depan saya. Saya bilang, Tuhan, kalau di Islam, saya bilang begini, di Islam kalau kami sebelum membaca surat, itu selalu mendahului surat Al-Fatihah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jujur saya bilang malam ini. Saya bilang ini dengan meneteskan air mata kepada saudara-saudara, murtadin, mu'alaf, yang dari Islam ke Kristen. Malam itu Alkitab saya itu seperti ada orang membuka. Itu ada sebuah angin kencang yang meniup itu sehingga Alkitab saya terbuka dengan secara otomatis.
Pertama kali yang dibuka itu Yohanes 14 ayat 6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu saya bertanya, apa maksudnya? Dikatakan itu adalah isi daripada surat Al-Fatihah. Dan memang di dalam surat Al-Fatihah itu dikatakan begini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan kemudian dia dibuka lagi. Matius pasal 9 tentang doa Bapa kami. Dan dia katakan itulah isi daripada Al-Fatihah di dalam Kristen. Wah, saya bilang, jadi waktu itu permintaan saya 3. Bapak Ibu. Jadi pertama saya harus minta, kalau benar Kristen adalah agama yang benar, Tuhan yang sesungguhnya, berikan saya kepastian. Meyakinkan saya. Dan akhirnya ayat itu Alkitab itu saya stabilo, saya buat warna, dan saya baca sampai saya hafal. Dan yang kedua, saya katakan, Tuhan, jika Engkau Tuhan, tunjukkan kepada saya, di manakah ayat di dalam Alkitab Kristen 2 kalimat syahadat. Kalau di Islam, kalau kamu masuk, kamu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu sudah sah jadi Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah kamu jadi Islam. Saudara, Bapak, Ibu, Alkitab saya itu seperti ada angin kencang membuka Alkitab saya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Saya yakin kalau Bapak Ibu menghafal ayat ini akan mendapat esensi daripada, dan ini bahkan melebihi daripada 2 kalimat syahadat. Dikatakan begini, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan engkau percaya dengan hati, engkau dibenarkan dan diselamatkan. Saya nggak jadi malam itu nangis. Saya nggak jadi malam itu menangis, Bapak Ibu. Saya nangis malam itu, saya baca ayat itu. Terakhir permintaan saya kepada pribadi itu, saya katakan, Tuhan, jika benar tunjukkan kepada saya ayat jihad dalam Kristen. Dan dibuka kembali Alkitab. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, jujur malam itu pribadi itu datang memeluk saya dari depan. Saya merasakan. Dan dia memeluk saya dan saya menangis. Saya memegang pundaknya, saya menangis. Saya sambil menangis selalu menyanyi. Sambil menyanyi saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, saya menderita dalam dunia, saya tetap mau ikut Yesus. Jujur, waktu itu Ustadz saya mengancam saya. Dikatakan, kamu kambing hitam lah. Kami akan mengejar dan membunuh. Dan jujur, saya waktu pulang di Manado pun saya khawatir, saya takut. Dan saya sempat lari ke Malaysia. Saya ke Malaysia di daerah Sabah untuk bekerja di sana sebagai seorang TKI. Saya menghilangkan jejak. Karena Ustadz saya adalah orang yang sangat berpengaruh. Dan saya takut jangan sampai saya ditangkap dan saya akan disiksa. Dan waktu itu saya ingat sekali sebelum saya ke Malaysia saya lari. Saya puasa 1 minggu tanpa makan minum. Dan pertama kali saya mengalami kepenuhan roh. Sampai saya minta makan pun bahasa roh. Jadi mama saya memutuskan, kalau begitu kamu minta atau kamu panggil apa, kamu harus tulis di dalam sebuah buku kertas. Supaya kamu mengerti apa maksud kamu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya tidak pernah diajarkan berbahasa roh secara pribadi.
Tapi pertama kali mulut saya berkata-kata dengan bahasa roh, saya kepenuhan. Saya kepenuhan. Dan di situ saya mendapatkan akses melalui saudara saya. Saya ke Malaysia. Saya bekerja kurang lebih di sana 1 tahun lebih. Kemudian saya kembali. Tapi sebelum saya ke Malaysia juga, saya ingat saya bertumbuh di Abalov. Dan waktu itu ada satu orang hamba Tuhan yang terkenal, yang saat ini terkenal, Pak Niko Newton Harjo. Sempat meneguhkan hati saya dengan satu ayat firman Tuhan begini. Waktu itu saya ingat, dia ketemu saya di Nam Center. Saya ingat waktu itu. Karena saya juga belum kenal dia. Siapa? Nanti setelah dia terkenal ini, dia dipakai Tuhan, punya karunia luar biasa, baru saya tahu, oh orang ini. Dan dia mengatakan begini, Demelin, kamu ingat di dalam Alkitab ada seorang nabi yang dipakai Tuhan, namanya Yakub. Yakub punya pergumulan yang sungguh luar biasa, dikejar-kejar oleh kakaknya. Mau dibunuh, karena hak kesulungannya diberikan oleh papanya. Karena dia menyamar menjadi Esau. Ya, jadi dia katakan begini, ketika dalam pergumulannya Tuhan meyakinkan dia, membukakan mata rohaninya dan dia melihat ada sebuah tangga yang dibangun oleh Tuhan dari bumi ke sorga, dan dia melihat malaikat itu naik turun. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan dia membuka firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Jadi dia katakan begini, Demelin, kalau kamu dipanggil Tuhan, pasti Tuhan yang membela kamu. Tuhan akan menutupi mata orang-orang yang berlaku jahat kepada kamu, dan mereka tidak akan mengenal kamu lagi. 1 tahun setelah saya kembali ke Malaysia, waktu saya ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, saya ketemu dengan teman saya dulu. Satu pesantren, satu sekolah, satu perjuangan. Kami berhadapan kurang lebih 1 meter. Dia nggak kenal sama sekali. Sejak itu saya percaya. Sejak itu saya radikal dengan Tuhan. Saya menginjil di terminal Bekasi, itu nggak takut. Saya pernah ditaruh golok celurit di kepala saya. Karena ada satu orang Jawa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah dia menerima Yesus, dia injili mama sama papanya. Mama sama papanya Kristen. Dan kakaknya yang kawin Betawi itu nggak setuju. Dan saya didatangin dan diancam. Tapi saya nggak takut. Karena saya tahu bahwa jihad di dalam Kristen, seperti yang Tuhan sudah tunjukkan, bukan membunuh orang, tetapi hidup dalam kebenaran. Dan mati karena oleh kebenaran. Pasti sorga menjadi tempat yang indah bagi saya. Karena itu saya diberanikan oleh Roh Kudus untuk tidak takut. Saya maju menginjili. Ada berapa orang Islam yang bertobat. Sampai hari ini saya tidak tahu mereka sudah di mana. Karena bagi saya tidak punya buku yang bisa mencatat berapa jiwa yang saya menangkan. Tapi sorga punya buku yang abadi yang mencatat ada berapa jiwa yang saya menangkan. Dan waktu itu akhirnya saya masuk sekolah Alkitab. Setelah saya masuk SPK Pria Sejati, saya belajar pemulihan hati Bapa, pelepasan. Teman-teman bilang, waduh berapa jin yang keluar dari tubuh kamu, manifestasinya pokoknya memberontaklah. Saya nggak tahu. Dan mereka bilang jin yang kamu jin lah apa. Saya nggak tahu, karena setelah saya sadar baru saya sudah lega, pelepasan. Dan saya akhirnya memutuskan sekolah di sekolah misi. Pertama kali di di PMT Muria di Bogor. Ya, di bawah pimpinan Pendeta Rahmat Manulang. Saya sekolah di sana 1 tahun 7 bulan dan saya juga memenangkan banyak kaum muda dan bayat di sana. Ya, bahkan pernah kami juga diancam dan lain sebagainya, dan mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di situ semakin giat saya, lapar dan haus akan kebenaran. Saya keluar dari situ, saya belajar lagi Alkitab. Saya dimasukkan lagi sekolah di Gereja Perjanjian Baru. Saya masuk di Palembang. Di sana saya ketemu orang Buddha, Konghucu. Saya injili, saya doain patung-patungnya, sembahan mereka. Dan akhirnya saya diusir oleh
pendetanya. Katanya gara-gara saya jamaah terus mereka punya tempat ibadah, ya kayak merasa terganggu. Ya, tapi saya sudah meyakini bahwa pijakan saya menghadirkan Tuhan. Dan Tuhan hadir menjamah menguduskan tempat itu. 7 bulan saya dikirim ke daerah Nusa Tenggara Barat, Bima. Di sana satu orang Kristen bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Besoknya dia datang, dia pakai salib rumah, cukup besar. Waduh, saya diancam mamanya, dipanggil dukun, saya diserang. Tapi Tuhan punya pembelaan. Saya percaya. Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa Kristus yang mati akan menjadi pembela. Dan saya dibela oleh seorang yang bukan beragama Kristen. Dia seorang polisi dari Bali. Namanya Bapak Sudi. Dan dia membela saya. Kemudian yang kedua ada seorang ibu guru bahasa Inggris. Dia membela saya. 2 agama ini membela saya. 1 guru bahasa Inggris, 1 polisi. Dan akhirnya wanita ini sempat jatuh cinta sama saya. Wah, saya bilang kalau saya jatuh cinta, bisa saya kembali lagi ke agama yang dahulu. Keyakinan yang dahulu. Dan pada akhirnya saya hanya mengikuti saja keyakinan dia. Saya hanya mengikuti maunya dia maksudnya. Dan akhirnya lewat satu orang Islam ini, akhirnya saya beri nama dia Ricardo. Ricardo ini menginjili bapaknya. Sebelum saya pulang selama 3 bulan di sana, bapaknya bertobat. Mamanya bertobat. Dukun bertobat. Saya dengar kabar setelah saya sudah di Bandung, bertobat. Dan setelah itu saya rindu untuk kembali sekolah Alkitab. Kemudian saya sekolah Alkitab di Bekasi. Saya nggak punya donatur. Tapi Tuhan mengutus seorang bapak muda yang belum nikah waktu itu. Dia seorang jemaat Abalov. Dia pengusaha sablon baju. Ya, tapi dia melihat karena kerinduan saya. Kemudian dia menyekolahkan saya. Sampai saya menyelesaikan sekolah di ST Keruso, Indonesia, Bekasi. Dan di sana saya selesaikan S1 tahun 2009 saya selesai. Dan saya akhirnya kembali ke Sulawesi Utara. Saya kembali ke Sulawesi Utara karena satu nubuatan yang satu penglihatan yang mendorong saya bahwa Tuhan memanggil saya di Sulawesi. Sekalipun Sulawesi memang mayoritas Kristen, tapi saya melihat pada waktu itu ajaran setan sedang menyebar di Sulawesi tahun 2007 dan saya berdoa 2009 akhir saya kembali ke Sulawesi Utara, ketemu mama sama papa, saya peluk, saya cium, kami nangis-nangisan, kangen, rindu, sudah lama nggak ketemu. Sekalipun waktu itu saya sudah bebas dari tawanan itu, saya kembali ketemu mama, tapi kami setelah saya kembali dari sekolah Alkitab, kami ketemu, kangen, wah rindu luar biasa. Dan sejak itu saya dipercayakan untuk menjadi pelayan pembantu di om saya di Sulawesi Utara di Gereja Sidang Jemaat Allah, menjadi wakil gembala. Dan di sana kemudian saya akhirnya menemukan seorang calon hidup yang bersuku Sulawesi Utara. Saya waktu itu saya pikir begini, orang hitam begini, brewokan begini, laku nggak di Sulawesi Utara? Saya hitam, kalau ini kan sudah putih karena masa pandemi di dalam rumah jadi putih, ya. Jadi saya hanya menikah. Saya menikah dengan istri saya tahun 2011 pada tanggal 28 Februari 2011. Dan sesudah itu kami dikaruniai 2 orang anak putra dan putri. Yang pertama saya beri namanya Israel Dave Elbet Kueso, yang artinya anak pemenang dan pemuji dalam rumah Tuhan. Dan anak yang kedua yang lahir pada tahun 2015, saya beri namanya Valeri Karissa Bineta, yang artinya anggun kuat dan diberkati Tuhan. Ya,
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya menikah, saya melayani masih di om saya. Kemudian tahun 2014 saya mengalami sakit penyakit yang sudah berujung pada kematian. Saya nggak tahu penyakit apa itu, perut saya sudah bengkak, saya sudah bisa berjalan, tapi lucunya saya masih bisa bekerja. Tapi kalau saya sudah pulang di rumah, saya dihantui roh ketakutan dan lain sebagainya. Dan kemudian saya bergulat, saya bergumul dengan Tuhan kembali. Dan akhirnya saya memutuskan diri untuk membangun sebuah pelayanan. Doa di rumah saya, nama doa adalah Savior Ministry. Sesuai yang Tuhan perlihatkan di dalam mimpi saya, yaitu Roma 10 ayat 14 dan 15. Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana mereka bisa mendengarkan Injil kalau tidak ada yang memberitakan? Jadi dikatakan betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Nah, disitulah saya sangat bodoh sebetulnya bahasa Inggris. Saya nggak tahu bahasa Inggris. Saya pergi ke Gramedia, cerita arti daripada Savior. Dan ternyata saya tahu bahwa Savior itu penyelamat. Jadi pelayanan ini Tuhan taruh, dan saya akhirnya 2016 memutuskan diri untuk ditabiskan oleh satu sinode, yaitu Sinode Jemaat Kristen Indonesia. Dan saat ini saya sudah 4 tahun mengembalakan di kota Manado, di daerah pinggiran kota Manado, di dekat pantai yang banyak ikannya. Kami melayani sampai hari ini. Saya dengan istri dan kedua anak saya, kami tetap setia sampai hari ini, sekalipun kami terkadang harus melewati pergumulan hanya soal perut, hanya penderitaan, tapi saya yakin apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa penderitaan yang kita alami hari ini akan mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar dari penderitaan yang kami alami hari ini. Karena itu kami selalu berkomitmen, setiap pagi kami selalu menyanyikan pujian, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Dan setelah saya memutuskan diri untuk membangun pelayanan, dan secara ajaib Tuhan mengutus seorang dokter yang tinggal di rumah saya, dan dia mengerti dan dia mengobati saya sampai pulih. Nah, dalam perjalanan pelayanan juga saya mengalami pergumulan yang cukup luar biasa, dan akhirnya Roh Kudus mendorong untuk saya membukukan kesaksian saya ini. Dan saya terdorong untuk menulis buku ini. Saya tidak jual di Gramedia. Buku ini saya cetak di Gramedia tahun 2017, ya, tahun 2017 saya cetak, dan saya tidak jual di Gramedia. Saya hanya menjual untuk kalangan sendiri dengan judul Memanggil Tuhan yang Jauh Tapi Dekat. Jadi dulu saya memanggil Tuhan yang cukup rasanya jauh, tapi sekarang saya mendekat, seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa kamu yang jauh akan mendekat. Ya, nah, ini buku ini, jika saudara rindu diberkati dan memberkati pelayanan kami lewat tulisan kesaksian saya buku ini, ya saudara bisa menghubungi YouTube saya, akun YouTube saya, ya, The Mailing Queso. Atau saudara juga bisa berteman dengan saya di Facebook, ya. Atau saudara juga bisa langsung menghubungi Pastor Yusuf. Ya, saya ingin buku ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya menjual ini dengan harga 50.000. Ya, saudara rindu diberkati. Saya juga ingin, bukan hanya saya mengalami berkat Tuhan, tapi saudara juga diberkati Tuhan. Karena itu saudara bisa baca buku ini, lengkapnya kesaksian saya. Mungkin ini saja Pak, saudara-saudara, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa saudara-saudara kesaksian ini. Semoga ini dapat semakin menguatkan kita, semakin kita semangat di dalam Tuhan. Tidak ada apapun yang akan mengganggu iman kita, tidak ada apapun yang akan mempengaruhi iman kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetap percaya kepada Kristus. Apapun yang terjadi, jangan pernah meragukan
Kristus. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.